PPP, halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Dan yang terpenting, semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Back in Brooklyn yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan seorang penulis kantoran yang hidupnya sih lurus-lurus aja, tapi tiba-tiba kepikiran buat berbisnis daun kangkung. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Film diawali diperlihatkannya seorang pria bernama David yang sedang bercerita tentang kisah hidupnya. David ini adalah seorang penulis. Selain penulis, David juga kerja sebagai karyawan kantoran. Kemudian scene pun berpindah, diperlihatkannya David sedang menaiki sepeda. Yang faktanya David ini memiliki hobi bersepeda, sampai-sampai dia memiliki komunitasnya yang setiap malam minggu kopdar-kopdar gitu, terus ngopi di angkringan. Suatu ketika David dan komunitas sepedanya datang ke sebuah pesta, yang mana di pesta inilah David bertemu dengan kenalannya yang bernama Alicia. Yang sudah kita tebak, ternyata Alicia adalah seorang pemakai daun kangkung. Dan kelihatannya si Alicia ini sudah pakai beberapa suit. Gak tahu gabut atau apa, tiba-tiba si David ini mengganti musik di pesta itu dengan musik yang ada di playlist HP-nya. Tadi duga-duga, tadi sangka-sangka, ternyata selera musik David cocok dengan seorang gadis cantik yang menggairahkan. Dan gadis ini kita sebut saja Katie. Mereka lalu mengobrol-ngobrol tipis, dan karena terbawa suasana, mereka pun berjoget ria mengikuti alunan musiknya. Singkat cerita, kini David dan Katie sudah berada di atas ranjang. Karena si David udah engas ya kan, dia lalu mengajak Katie untuk menyelenggarakan adegan pengeceritan. Akan tetapi si Katie ini menolaknya, karena dia sudah punya pacar. Aduh, ngebagel kayak odol itu. Pagi harinya David berangkat ke kantor dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Di jam istirahat, David ngechat temannya dan curhat soal Katie yang sudah mempunyai pacar. Temannya yang gak mau David galau ini mengajak David ke sebuah tempat BO agar dapat bisa menemukan gadis cantik yang lain. Di satu momen David merasa kesepian di tengah keramaian. David lantas menelpon Katie dan mereka pun mengobrol via WhatsApp. Katie terlihat sangat senang karena David menelponnya. Sejak hari itu, hubungan David dan Katie semakin mendekat. Mereka terlihat seperti orang pacaran tapi nggak pacaran. Ya kayak HTS-an gitu. FWB-an deng. Suatu hari David yang sedang berada di kantor mendapatkan kabar dari Katie bahwa Katie diterima magang di sebuah perusahaan. Dan kabar yang lebih menggembirakan lagi adalah sekarang Katie sudah putus sama pacarnya. David yang merasa dikasih lampu hijau langsung mengajak Katie buat tinggal bareng di apartemennya. Namun disinilah masalah baru dimulai. Entah apa yang merasuki manajernya, tiba-tiba David dipecat dari kantor. Sedangkan di saat bersamaan, Katie juga mengabari kalau dia magang, dia tidak akan menerima upah sepeser pun. Ketika lagi kacau karena gak punya uang, Depo malah rungkat karena kepepet pet. Akhirnya David berniatan akan menjadi pengedar daun kangkung. David lalu menemui Alicia, cewek pemakai yang tadi ada di pesta. David meminta saran kepada Alicia karena dia lebih paham tentang dunia daun-daunan. Setelah itu David langsung menguras semua isi ATM-nya buat dijadiin modal. Lalu David menceritakan bisnis barunya ini kepada Katie. Awalnya Katie tidak setuju. Akan tetapi karena sudah nggak ada pilihan lain, Katie pun pasrah aja dan malam itu mereka tutup dengan melakukan adegan pengeceritan. Besoknya David bertemu dengan salah satu bandar kenalan Alicia yang bernama S. Di sini modalnya David cukup untuk membeli 2 paket daun kangkung itu. Tapi bisnis baru David kurang berjalan mulus. Dia belum mampu mendapatkan satu pelanggan pun. Stres belum dapat cuan dari bisnis barunya, David mengajak Katie untuk melakukan pengeceritan. Setelah leles lemah letih lesu, David menunjukkan sofa yang pengen dia beli di internet. Karena hal itu, David jadi punya ide untuk masarin daunnya melalui internet. Tak lama, akhirnya David mendapatkan pelanggan pertamanya. Sejak saat itu pelanggan David mulai bertambah.
Dan tentu saja David mulai mendapatkan profit dari bisnis daun kangkungnya. Hasil profitnya ia simpan di bawah ranjang. Suatu hari, David mendapat pelanggan anak orang kaya yang bernama Jess. Karena Jess ini sefrekuensi dengannya, akhirnya mereka pun berteman. Di satu momen, David juga mendapatkan pelanggan lagi yang merupakan seorang pengusaha sukses yang memberikan bonus agar David bisa membeli sepeda baru. Gede milik. Lalu David pulang dengan sepeda barunya dan dia juga membawakan Katie sekotak coklat. Katie tampak senang karena David bisa produktif yang gak jadi beban keluarga lagi. Mereka pun indiaan sebentar. Scene berpindah ketika Katie mengajak David untuk pergi makan malam. Ternyata itu adalah pesta yang sudah disiapkan oleh Katie dan teman-teman David untuk merayakan ulang tahun David hari itu. David yang dulu bukanlah yang sekarang. Di sini David terkesan sangat sombong karena dia sudah banyak duit dari bisnis kangkungnya. Besok paginya David yang baru bangun langsung pergi berbisnis lagi. Kemudian malam harinya David melihat Katie sudah berdandan cantik dan akan pergi dengannya. Namun tak apa yang merasuki David, ia membiarkan Katie pergi sendirian. Besok harinya David mengantarkan daun ke rumah Jess. Jess yang tahu kalau David adalah seorang penulis, memintanya untuk mengirimkan sampel tulisannya. Faktanya, perusahaan Jeff sedang membutuhkan jasa seorang penulis. Tapi karena bisnis daun yang lebih menguntungkan, David tidak pernah mengirimkan sampelnya kepada Jeff. Saat pulang, Katie mengajak David buat ngobrol serius. Katie merasa kalau David memang berubah sejak menjadi pedagang daun kangkung. David lalu meminta maaf dan berjanji akan mengambil orderan ketika siang saja. Dan malam harinya dia akan melayani Katie dengan sepenuh hati. Mendengar hal itu, Katie tampak sumringah dan mengajak David pergi dinner besok malam. Besoknya aktivitas David berjalan seperti biasa. Ketika ia akan mengantar ke pelanggan terakhirnya, dia malah diajak nyedot beberapa shoot oleh pelanggannya ini. Akhirnya David pun nge-apply dan melupakan janji makan malamnya dengan Katie. Sementara itu, Katie menunggu di restoran sampai-sampai restorannya itu tutup. Pagi harinya saat terbangun di apartemennya, dia tidak mendapati Katie di sana. David melihat pesan di dinding yang berisi jika Katie membencinya dan ia pulang ke rumah orang tuanya. David lalu menyesali perbuatannya itu. Malam harinya, David mengantar orderannya ke rumah Jeff. David berniatan untuk berhenti jualan daun dan ingin kerja di perusahaan Jeff sebagai penulis. Tapi semuanya sudah terlambat karena Jeff sudah menemukan penulis dan tidak lagi memerlukan David. Karena tidak punya pilihan, akhirnya David tetap menggeluti bisnis jualan daunnya. Singkat cerita, David mengambil barang di tempat S seperti biasa. Tapi saat David pulang, polisi langsung menangkap S dan komplotannya. S curiga David lah yang mencepukannya kepada polisi. Lalu Alicia menelpon David dan menceritakan kalau S sudah tertangkap. Kalau David dalam bahaya, karena S mengira David lah yang melaporkannya. David lalu menemui S dan ingin meluruskan permasalahannya. Tapi S sudah terlanjur ambek, S langsung menghajar David hingga baunya keluar dalam. David lalu pulang dalam keadaan bonyok dan meratapi nasibnya. Kemudian David menemui teman-teman komunitas sepedanya dan meminta maaf karena kesombongannya waktu itu. Temannya itu pastinya memaafkan David dan keesokan harinya David menyusul Katie ke rumah orang tuanya. David menggoyah sepedanya dengan jarak yang cukup jauh. Sesampainya di rumah Katie sangat terkejut melihat keadaan David yang bonyok keluar dalam. Tanpa banyak bacot, David pun meminta maaf dan mengajak Katie untuk kembali kepadanya. Tapi tiba-tiba dari dalam rumah muncul pria yang ternyata itu adalah mantannya Katie. Faktanya, Katie sudah balikan dengan sang mantan. David dengan kelakiannya langsung mencium bibir Katie di depan pacarnya. Katie ini malah tampak senang dicium David, sedangkan pacarnya yang gak terima dan langsung mengejar David. David kabur dengan menggoyah sepedanya dengan penuh kebahagiaan, dan film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Temu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.